Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa awla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi wa ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus BKN Masjid Darul Haq, para tokoh masyarakat semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, ikhwanana rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua anugerah dan nikmat Allah selalu disertakan oleh Allah hidayah dan taufik darinya, sehingga kita tidak terjebak di dalam nikmat, lupa dan yang memberikan nikmat, lupa bersyukur, yang akhirnya nikmat tersebut menjadi bumerang buat kita, atau bahkan juga menjerumuskan kepada beban hisab di hari kiamat atau azab. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua nikmat mengarah kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur pasti aku tambah nikmat tersebut. Mudah-mudahan semua nikmat insyaallah dibarengi oleh Allah hidayah dan taufik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang agung dan mulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa kepada kita zahir wa batin, dunia akhirat. Ya, tidak ada jasa yang dimiliki oleh seseorang kepada makhluk melebihi dari jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad dengan bersolawat, dengan mencintai, dengan ta'zim, dengan berusaha untuk nampak tilas sunnah-sunnah beliau adalah di antara hal yang paling cepat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku, maka Allah pasti mencintai kalian. Mudah-mudahan insyaallah kita selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terlupakan kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan majelis yang sebelumnya telah kita bahas tentang masalah beberapa sholat sunnah. Yang akhir pembahasan kita ingat kita waktu lalu adalah kesunahan-kesunahan di dalam sholat qobliyah subuh dan juga kesunahan sholat witir. Pentingnya sholat witir sampai Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mewajibkan sholat witir. Ya, sudah kita sampaikan dalam mazhab Hanafi dibedakan antara fardu dengan wajib. Sebagaimana di dalam mazhab Syafi'i dibedakan fardu wajib di dalam bab haji. Bab haji fardu itu harus dilakukan atau rukun. Kalau nggak dilakukan nggak sah haji. Tapi kalau wajib wajib dilakukan. Tapi kalau ditinggalkan hajinya sah, tapi wajib bayar dan
Madhab Hanafi membedakan antara wajib dengan fardu. Walhasil sholat witir itu adalah sholat terafdol di malam hari. Ya, lebih afdal daripada tahajud, lebih afdal dari sholat hajat, lebih afdal dari sholat ini. Maka setiap malam jangan tinggalkan sholat witir meskipun 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya, maksimalnya 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat, dan adnal kamal minimal kesempurnaan 3 rakaat. Adapun pelaksanaannya, ya, terlepas dari ada yang mengatakan paling afdol itu di akhir malam dan lain sebagainya, tapi untuk kita tuan yang penting melaksanakan. Ya, sering kita sampaikan sebagaimana juga pembahasan sholat sunnah itu afdol di rumah, betul. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita udah nyampe rumah, udah sibuk anak, udah TV, udah ngemil, makan, akhirnya nggak sholat, ya udah setelah sholat isya melakukan di masjid juga nggak apa-apa. Kita nggak kayak ulama-ulama dulu yang perhatian sama afdoliyah, ya. Yang penting dilaksanakan itu sudah khair kabir, sudah kebaikan yang sangat besar. Itu kemarin kita sampaikan tentang masalah sholat witir. Ya. Kemudian berikutnya di antara sholat sunnah yang dianjurkan dan sangat muakkad adalah sholat duha. Sholat duha. Sholat duha ini disebut juga sebagian ulama dengan sholatul awwabin. Tapi mayoritas ulama berpendapat sholat awwabin itu sholat setelah maghrib. Sholat setelah maghrib sampai isya. Ya, tapi ada pendapat ulama mengatakan sholat duha adalah sholat awwabin. Arti awwabin adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha itu adalah awal pagi atau awal siang. Ya, dengan kadar sudah disebutkan wahiyya sholatun mubarakatun. Sholat duha adalah sholat yang diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Ya. Disebutkan la yajtami'ul zina ma'al ghina wal faqru ma'ad duha. Tidak akan gabung kekayaan dengan zina dan gak akan gabung kefakiran dengan duha. Nah, orang zina gak akan kaya, gak berkah duitnya. Mohon maaf, pelacur itu berapa dapat satu malam, Pak? Bisa berjuta-juta. Tapi mana ada pelacur kaya? Gak berkah. Gak berkah. Naudzubillah min walal faqru ma'al duha, dan tidak gabung kefakiran dengan duha. Kalau orang selalu sholat duha, maka insya Allah dia tidak akan fakir. Sehingga para ulama juga menyebut sholat duha itu sholat syukur, karena disebutkan dalam hadis Nabi, yusbih ala kulli sulama min bani Adam shadaqah. Di setiap pagi hari seyogianya setiap sendi itu disedekahi. Setiap sendi itu maksudnya ros-rosan atau apa ya, lekuk-lekuk gitu loh, lekuk-lekuk tubuh. Kita bisa melakukan banyak hal dalam tubuh kita, kan gitu kan? Di dalam tubuh kita berapa lekuk tubuh? Kalau dalam syarah hadis tersebut Imam Nawawi menyebutkan bahwa lekuk tubuh di dalam manusia itu 360 sendi. 360 sendi. Setiap pagi wajib untuk disedekahi. Berapa banyak itu sedekahi? Kalau umpamanya disedekahi satu sekali sedekah 1000 aja, berarti setiap pagi harus keluarin 360 ribu. Harusnya, ya kan, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi menyebut berbagai macam sedekah. Sedekah bukan hanya sekedar duit, tasbih, sedekah, alhamdulillah, sedekah, Allahu akbar, sedekah, amar ma'ruf, sedekah, nahi munkar, sedekah, membantu orang, sedekah. Kemudian asyiknya, yang asyiknya di akhir hadis ada kata-kata
wa yujzi'u an dzalika kullih raka'atan yarka'uhuma ar-rajul fid duha, dan mencukupi sebagai sedekah semua sendi tersebut 2 rakaat yang dilakukan oleh orang di waktu duha. Di waktu duha. Maka cukup duha 2 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah atas sendi-sendi dan tubuh kita yang sehat tersebut. Sehingga disebut salat syukur, sehingga mudah-mudahan insya Allah terjauh dari kefakiran. Ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat duha dengan salat isyraq, ulama beda pendapat. Imam Nawawi berpendapat isyraq itu salat sendiri, duha itu salat sendiri. Jadi isyraq itu awal siang, awal pagi. Lebih kurang mungkin 1,5 jam setelah adzan subuh. Matahari awal muncul. Kalau saya biasanya ngetes di Jembatan Brayat, itu lebih kurang kalau jam 6.20 menit sudah agak tinggi. Jam 6.20 menit. Karena adzan kita kan sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10 atau kurang 7 ya kira-kira ya. Jam 5 kurang kira-kira ya kan. Nah, lebih kurang 1,5 jam setelah adzan subuh itu sudah masuk waktu isyraq dan duha. Matahari sudah tinggi sekadar 1 tombak. Nggak sampai kemudian dikatakan jam 7 atau apa masyaqqah sama orang. Maka jam 6.20 menit, jam 6 sekitaran situ sudah masuk waktu isyraq. Imam Nawawi menyebut isyraq sama duha itu sama. Itu sama Imam Nawawi. Tapi Imam Ghazali menyebut isyraq sama duha beda. Isyraq itu sendiri, duha itu sendiri kalau Imam Ghazali. Itu diantara kalau salat isyraq itu salat yang mulia. Sehingga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai muncul matahari dan dia sholat 2 rakaat, maka ditulis untuknya haji dan umroh sempurna. Nabi menyebut kata sempurna 3 kali. Setiap hari dapat pahala haji dan umroh. Nah, dengan sholat subuh berjamaah, setelah itu berzikir dengan macam-macamnya zikir. Zikir hati, zikir lisan, zikir otak. Apa zikir otak? Ilmu. Ya gak harus juga kemudian di masjid, kita pulang di depan rumah sambil ngopi zikir. Depan rumah baca yasin. Paling-paling cuma 1 jam setelah gak sampai mungkin. Maka itu tadi kita sampaikan keberkahan dengan sholat 2 rakaat. Imam Ghazali menyebut isyraq itu sholat beda dengan duha. Imam Nawawi menyebut sholat isyraq itu juga sholat duha, beda nama saja, tapi hakikatnya sama. Walhasil di pagi hari itu Pak, supaya kita pahami itu waktu yang berkah, sehingga disebutkan makruh tidur setelah subuh. Makruh kalau al-syadidah, makruh yang sangat makruh tidur setelah subuh sampai muncul matahari. Di sini Pak, kadang-kadang kita orang nggak ngerti waktu tidur boleh Pak, tapi janganlah tidur di waktu yang sekiranya dimakruhkan. Semisal tidur umpamanya setelah subuh. Kalau disebutkan Sayyidah Fatimah pernah tidur setelah subuh, atau mungkin capek atau ngantuk, Rasulullah masuk ke rumah Siti Fatimah, dibangunkan oleh Rasulullah dengan kakinya. Berarti dibangunkan dengan kakinya satu. Kita ambil kesimpulan Siti Fatimah tidur di lantai. Siti Fatimah tidur di lantai. Kalau diranjang masa boleh pakai kaki, ditendang lah, begitu kan ya. Kesederhanaan keluarga Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu berakhlak mulia, tapi kok membangunkan dengan kaki. Isyarat bahwa
Rasulullah sangat tidak suka tidur setelah subuh. Sampai Rasulullah bersabda, "Qumi ya Fatimah wa syahidi ma qasamallahu ta'ala min rizq." Bangun wahai Fatimah, saksikan Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka waktu tersebut waktu yang mulia. Sering kita sampaikan di dalam Al-Quran sendiri, perintah untuk banyak bertasbih itu sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari pagi dan sore. Berapa kali dalam Al-Quran ada kalimat bil asyiki wal ibkar, bil huduwi wal asal. Itu artinya pagi sore. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kalian dengan memuji Tuhanmu sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari. Al-Quran berkali-kali menyebut pagi dan sore. Al-Quran menyebut secara pasti sebelum muncul matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebutan Al-Quran pastinya memiliki makna yang besar. Namun ternyata mohon maaf Pak, kebiasaan kita malah di waktu itu pula waktu lalai. Di waktu itu pula waktu lalai. Iya kan? Habis subuh tidur. Sebelum maghrib rawon-rawon. Iya kan? Mayoritas orang bahkan kalau waktu Ramadan sebelum maghrib semuanya entah kemana-mana. Padahal oke, mohon maaf, yang pernah umroh lah ya, yang pernah umroh. Setengah jam sebelum maghrib itu orang-orang itu berdiri di depan Ka'bah, berdiri di Masjidil Haram untuk berdoa, di Masjid Nabawi serius berdoa. Dan Nabi juga menyebut ya, bahwa orang yang berpuasa ketika akan berbuka puasa ada waktu doa mustajab. Supaya kita pahami bahwa keistimewaan waktu memang perlu untuk saling kita mengingatkan. Bukan untuk menyalah-nyalahkan adab dan kebiasaan. Tapi jujur kita perlu untuk di tengah masyarakat kita hidupkan waktu yang mulia tersebut. Sebagaimana antara maghrib sama isya. Dulu kita orang waktu SD di kampung itu antara maghrib sama isya kalau jalan mesti dengar ngaji, mesti. Dulu kita orang kecil SD, sak nakal-nakalnya anak yang namanya habis maghrib harus ngaji ke musola, harus. Sak nakal-nakalnya anak, sak beling-belingnya anak, pokoknya habis maghrib wajib ngaji. Sekarang Pak, mohon maaf, nonton TV, entah kemana-mana, belum pulang, dan lain, ya Allah. Sehingga tadi kita sampaikan, kita mengerti waktu yang mulia. Khususnya ini tadi, setelah subuh sampai muncul matahari, dan juga sebelum maghrib meskipun sebentar. Maka di antara zikir-zikir sebelum maghrib sering kita sampaikan untuk beristighfar, astagfirullahaladzim mu'minina wal mu'minat dan lain sebagainya 27 kali. Maka ini tadi secara umum fikih, isyraq sama duha menurut Imam Nawawi sama, menurut Imam Ghazali beda. Maksudnya waktu isyraq sama waktu duha, ya kalau menurut Imam Nawawi karena dianggap sama ya sama, cuma beda nama saja, ya kan? Nah waktu duha sampai zuhur, masuk zuhur selesai waktu duha. Hanya saja yang terafdal kalau disebutkan adalah setelah melewati 1/4 siang. Setelah melewati 1/4 siang. Jadi kalau maunya dari subuh sampai zuhur dibagi 4, maka melewati 1/4 itu sudah
Itu waktu terafdol. Lebih kurang mungkin jam-jam 8 kira-kira. Dalam hadis disebutkan hina tarbidul fisal, ketika anak onta bangun. Ketika anak onta bangun. Zaman Nabi belum ada jam. Jam pertama kali ditemukan oleh orang Islam di zamannya Harun ar-Rasyid, Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu pertama kali jam ditemukan. Maka zaman Nabi menyebutnya hina tarmidul fisal, ketika anak onta bangun. Nah, anak onta bangun diperkirakan karena orang-orang dulu, orang Arab meletakkan kandang onta di samping rumah. Kandang onta di samping rumah, maka kena sinar matahari lebih kurang oleh agak panas jam 8, setengah 9 anak onta bangun. Itu waktu yang terafdol. Tapi kalau umpamanya kita lakukan di awal siang, setengah 7, ya nggak apa-apa. Atau nanti sebelum zuhur, ya nggak apa-apa. Tapi yang terafdol dari jam 8 atau setengah 9, tidak lebih kurang. Di antara beberapa sholat-sholat sunnah di waktu pagi, tadi kita sebutkan isyraq, duha. Kalau dianggap beda ya. Kemudian disunnahkan juga sholat taubat. Sholat taubat. Dari mana pengambilan sholat taubat? Para ulama mengatakan dari hadis Nabi, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya supaya bertobat orang. Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatnya di malam hari supaya bertobat orang yang salah di siang hari. Dan sesungguhnya Allah SWT membentangkan tangan rahmatnya di siang hari supaya bertobat orang yang bersalah di malam hari. Maka awal siang kita bertobat kepada Allah atas kesalahan di malam hari. Sholatnya gimana? Semua sholat sunnah itu sama, bagus. Yang penting niatnya beda-beda. Iya kan? Ya usolli sunnat taubah. Baca apa? Ya baca seperti biasa. Kau gak hafal surat-surat panjang ya, qul ya ayyuhal kafirun, nama qul huwallahu ahad. Diniatkan taubat. Adapun doa-doanya ya memang tidak ada yang warid, tapi ambil munasabah yang mencocokinya. Setelah sholat baca sajidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Demikian juga ada hadis Nabi tentang sajidul istighfar riwayat Sahih Bukhari, yang membaca Allahumma anta rabbi di pagi hari, mati sebelum sore hari, maka tertulis orang mati syahid. Dan barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi sajidul istighfar di sore hari, mati sebelum pagi hari, maka tertulis mati syahid. Maka keuntungan besar Pak, kayak gini ya. Di antara tadi kita sampaikan kesunahan sholat di awal siang adalah sholat sunnah taubat. Yang malam hari melakukan entah apa-apa, kan gitu kan ya. Tidak ngerti kita orang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. 4. Di antara kesunahan juga disebut oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatul Zain, Syarah Qurratul Ain. Qurratul Ain itu mantannya Fathul Mu'in. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani menyebutkan sunnah sholat istikharah mutlak. Sunnah sholat istikharah. Apa istikharah mutlak? Mohon kepada Allah untuk diatur yang terbaik di dalam hari ini. Kebiasaan kita biasanya sholat istikharah khusus. Mau kawin, mau pindah rumah, mau kerja di luar negeri, ya, mau ini, mau itu, yang khusus-khusus itu kadang istikharah. Ya, nanti ada berapa lagi sholat istikharah. Ya, tapi Syekh Nawawi menyebutkan dalam kitab Nihayatul Zain,
sunnah di awal siang sholat istikharah mutlak, minta dipilihkan oleh Allah yang terbaik apa yang kita lakukan di hari tersebut. Ya doa mohon sama Allah, ya Allah kalau gerak gerikku baik maka takdirkan. Ya Allah kalau gerak gerikku buruk maka jauhkan. Misalnya itulah. Ya Allah apa yang aku kerjakan hari ini mudah-mudahan yang terbaik. Lebih kuat kayak ini. Itu awal siang, awal pagi. Maka ada 4 kesunahan sholat di awal pagi. Sholat isra, sholat duha, sholat taubat, sholat istikharah. Bisa dilakukan semua, alhamdulillah. Dan bisa dilakukan mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan yang suatu saat ada takdir, ada hidayah dan taufik untuk bisa melakukan. Ya, kalau saya biasanya Pak saya bagi-bagi di rumah, di masjid sekian, di rumah sekian. Kalau habis ngaji subuh, sholat 4 rakaat, 2 rakaat ini, 2 rakaat ini. Nanti kemudian di rumah lagi, kayak gitu. Apalagi itu waktu kan panjang sholat duha. Bisa nanti jam 9, bisa nanti jam 10, bisa nanti dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, khususnya yang mungkin punya kegiatan mengajar. Nah, sebelum berangkat mengajar, sholat duha, nyampe di santrinya atau muridnya, sholat duha. Kalau kerja di toko kan, ya alhamdulillah kalau sekiranya bisa di toko sholat. Ya, alhamdulillah di kantor-kantor banyak juga musola, kan gitu kan? Tinggal kemauan kita, kemauan kita. Dahulu pun juga disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sukul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang Islam itu tak banyak musolanya orang sholat. Karena dahulu zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semuanya, zaman dulu di pasar pun orang-orang buka toko, kalau ada pelanggan dilayani, kalau nggak ada pelanggan mereka sholat. Nggak ada pelanggan mereka sholat, bukan nganggur. Dulu itu Pak, itu cerita dulu nggak kayak sekarang, ya kan ya? Walhasil di mana tempat enakan sholat sunnah, karena itu kalau kita tempati tempat yang dibuat untuk sholat menjadi lebih berkah, lebih bercahaya dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan di dalam riwayat manaqibnya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi itu punya toko, Kalau disebutkan pertama kali dia buka toko, ditutup kelambunya, dia sholat dulu 100 rakaat. Kemudian sebelum tutup toko, ditutup kelambunya, kemudian dia sholat 100 rakaat lagi. Itu wali Pak. Zaman dulu kita nggak sampai 100-100an Pak. 2 rakaat, 4 rakaat aja, ya kan ya? 2 rakaat, 4 rakaat. Sehingga berkah di semua tempat-tempat kita, rumah kita, toko kita, warung kita, kalau kita punya dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan kalau kita cerita zaman-zaman yang 1000 tahun itu. Masa saya di kampung, saya dapetin salah satu guru saya, namanya Habib Husin Asegaf. Orang tua, alim luar biasa. Alim. Beliau punya toko. Saat pembangunan Al-Habib Hasan Baharul bangun pesantren Dalwa. Pesantren sekarang di antara pesantren terbesar Pak, di Jawa Timur. Anda bisa lihat di Google pesantren Darul Lughah wa Da'wah di Bangil. Itu santrinya lebih kurang sekarang 17.000 santri. Di antara pesantren besar. Pesantren besar di Jawa Timur itu beberapa pesantren, di antaranya Lirboyo, di antaranya di Sidogiri,
Di antaranya lagi di Darul Ulumah wa Da'wah. Habib Hasan melihat Habib Husin ini di toko terus, beliau menawarkan untuk tutup aja toko, dibuatkan rumah di pondok, ngajar di pondok, sehingga sama santri ngajar terus. Ya, tapi Habib Husin jawab, beliau mengatakan, bahasa ini toko bukan sekedar toko. Tokoku ini juga madrasah majelis. Orang-orang kampung kalau mau tanya hukum ke rumah malu. Kalau tanya ke rumah malu, bertamu ke rumah. Ini namanya bertamu ke ulama, bahwa inilah macam-macam. Mereka seringnya ngobrol-ngobrol sama kita di toko. Tanya hukum di toko, belajar-belajar di toko. Dan supaya kau tahu, tokoku ini setiap hari ada santri atau anak-anak muda yang datang 3-4 orang dan udah menghatamkan kitab Ihya udah lebih 30 kali. Kitab Ihya 4 jilid. Kita besar. Anak santri silih berganti, setiap hari ngaji, sambil tunggu pelanggan. Itu kita masih dapetin, Pak. Istilahnya bukan zaman lebih dari 500 tahun yang lalu, 600.000 tahun yang lalu. Ya, masih ada orang kayak gitu. Sehingga pantaslah Allah menyebut rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan untuk selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dagang, tapi dunianya tidak melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kita bicara tentang keberkahan salat duha. Aqalluha raka'atani, minimalnya 2 rakaat. Wa tu'al asfa'at ila 12 rakaat. Dan dilakukan salat duha dengan genap sampai maksimal 12 rakaat. Sampai namanya salat duha 12 rakaat. Di dalam hadis disebutkan riwayat Imam Bayhaqi, barang siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha, maka tidak ditulis dari orang lalai. Tidak ditulis orang lalai. Salat duha 2 rakaat ditulis oleh Allah untuk hari itu dia tidak lalai. Berarti mafhumul mukhalafah, mafhum kebalikan. Kalau tidak sholat 2 rakaat ditulis orang lalai. Ya. Sedangkan orang lalai banyak ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal 2 rakaat lakukan. Dan barang siapa yang melakukan 4 rakaat kutiba minal muhsinin, ditulis dia orang yang ihsan. Tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam dan iman. Islam, iman, ihsan. Setelah ihsan kelas wali, irfan, makrifat. Ya, orang ihsan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatullah itu dekat dengan orang-orang yang ihsan. Ausintan atau 6 kutiba minal qanitin, atau melakukan 6 rakaat, maka ditulis oleh Allah orang-orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Salat duha 6 rakaat ditulis oleh Allah ahli ibadah. Al-Zamanian atau salat 8 rakaat kutiba minal faizin, ditulis oleh Allah orang yang bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Al-Ashran atau dia sholat 10 rakaat lam yuktab alaihi dzambun dzalikal yaum. Di hari itu ditentukan oleh Allah tidak ditulis dosa sama sekali. Tidak ditulis dosa. Tidak ditulis dosa itu artinya kalau dia berbuat salah langsung diampuni oleh Allah, atau diberi oleh Allah hidayah dan taufik penjagaan tidak melakukan dosa. Karena arti maghfirah itu ampunan. Itu tadi sudah sampaikan. Ada artinya diampunkan, itu maksudnya diampunkan dari dosa yang dilakukan.
atau arti diampunkan itu dijaga dari dosa. Itulah arti liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Cemana yang akan datang? Bisa diartikan yang akan datang itu adalah dijaga oleh Allah dari dosa, sehingga tidak melakukan dosa. Al-Ithnai asyarata atau sholat 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membuatkan rumah istana di surga. Setiap hari kita bisa punya rumah istana di surga kalau sholat duha 12 rakaat. Ya, waktunya min intar tabiru syamsu karuhin ila zawal. Waktunya adalah dari sejak munculnya matahari dengan kadar 1 tombak sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari yaitu waktu zuhur. Waktu zuhur. Maka waktunya panjang. Maka tak ubahnya pagi itu kayak malam, panjang waktunya. Maka gunakan untuk sholat meskipun sebentar. Wal ikhtiyar, dan waktu ikhtiar yang dipilih artinya yang terafdal untuk dilakukan sholat ba'da mudhi rubi'in nahar, setelah lewatnya seperempat siang. Dan seyogyanya bagi orang yang sholat 2 rakaat untuk membaca setelah surat Fatihah surat wasyamsi wa duhaha di rakaat pertama dan surat wa duha di rakaat kedua. Kalau dia cuma 2 rakaat. Setelah 2 rakaat, sunnah untuk membacanya ketika di keempat, umpamanya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, untuk membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas. Surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, di antara sholat sunnah lagi yang mulia yang tidak disyaratkan jamaah adalah sholatul istikharah. Salat disebutkan salat istikharah ini tustahabu fil umuri kulliha. Disunahkan salat istikharah di semua hal, kulliha semuanya. Wa in kana ta'atan, meskipun itu dipastikan ketaatan. Meskipun amal soleh. Disebutkan sini kal haji, warna misal haji. Mau berangkat haji, niat bayar haji, niat mau umroh, salat istikharah. Salat istikharah ini di antara salat sunnah yang sangat diperhatikan oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga disebutkan di dalam ucapan sahabat, kana Rasulullah yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna al-Fatihah. Nabi mengajarkan kita salat istikharah kayak mengajarkan kita surat Fatihah. Mengajarkan surat. Berarti kan pentingnya sholat istikharah Pak dalam segala hal. Kadang-kadang kita menganggap sholat istikharah itu hanya mau kawin aja, hanya mau pindah rumah aja. Sering-seringlah sholat istikharah. Ma khaba man istakhar wala nabila man istasyar. Tidak merugi orang yang sholat istikharah dan tidak menyesal orang yang mau musyawarah. Maka kita mempunyai 2 senjata dalam segala hal. Istikharah dan musyawarah. Istikharah kepada Allah, musyawarah kepada orang yang lebih bijak. Yang lebih bijak atau yang lebih rahmat, kasih sayang, lebih pengalaman dari kita. Maka dalam segala hal, mau ngaji, mau melakukan ini, mau ini, istikharah, mohon sama Allah, ya Allah, kalau ini baik takdirkan. Ya Allah, kalau ini buruk, jauhkan. Lebih kurang doanya kayak gitu. Kalau disebutkan sini disunnahkan istikharah dalam semua hal, meskipun itu taat. Kalau haji, semisal mau berangkat haji, jangankan kok yang semisal ini, mohon maaf, dalam sejarah Sayyidah Zainab binti Jahsh, istrinya Rasulullah, ketika datang lamaran Rasulullah kepada beliau, pastinya senang dia mau dilamar Rasulullah.
beliau kemudian sedekah dengan banyak hal sebagai bentuk syukur dan memberi hadiah besar kepada yang memberikan kabar. Kemudian beliau menjawab, aku akan istikharah dulu kepada Allah. Jadi lamar Nabi istikharah. Itu menunjukkan para sahabat diajarin oleh Rasulullah istikharah dalam semua hal. Dalam semua hal. Maka Anda mau melakukan apapun, selalu istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah. Mau pergi ke Siantar, mau pergi ke Langsang, mau ini, mau istikharah 2 rakaat. Mohon petunjuk kepada Allah. Mau beli sesuatu, ya meskipun ya istilahnya nggak terlalu berat kali, mau beli lemari, bukan maksudnya kok kemudian mau beli nasi bungkus istikharah ya mau sesuatu yang pokoknya dalam ukuran perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi juga istilahnya meskipun itu baik, meskipun itu buruk, bisa atau meskipun apa gitu ya, bisa jadi ketika di perjalanan terjadi sesuatu kita kan nggak ngerti, kita nggak. Ya itu tadi kita sampaikan, subhanallah, kita sendiri merasakan ya, kita sholat istikharah mutlak. Saya teringat itu waktu itu ketika di pondok, ketika di pesantren, ya kita melakukan setiap pagi sholat istikharah mutlak. Kemudian kita itu berangkat ke pasar belanja. Kalau belanja banyak itu, kalau di kita dulu pondok di Langitan, belanja banyak itu di Babat. Di Babat itu di kotanya. Kalau belanja harian itu di kedai, di warung pondok. Tapi seminggu sekali ke pasar. Seminggu sekali, 2 minggu sekali ke pasar. Ya nggak kecil, nggak apa-apa. Cuma istilahnya sudah keterbiasaan setiap hari sholat istikharah mutlak. Subhanallah, tertunda kita orang berangkat karena satu lain hal, agak mulus atau apa, lupalah waktu itu. Pokoknya tertunda lah lebih kurang 1 jam. Dari kawan kami marah-marah, kenapa lama kali ditunggu segala. Subhanallah, ternyata di jam itu di pasar terjadi tawuran yang sangat parah sampai banyak korban. Di pasar itu ada tawuran. Nah kita datang udah selesai tawuran. Jadi kan istilahnya apa? Kalau kita pokoknya berangkat di jam yang biasanya, bisa jadi naudzubillah ya Allah alam kita nggak ikut tawuran, tapi bisa jadi kena bias atau efek dari tawuran tersebut apa gitu kan. Tapi alhamdulillah kita udah beres. Rame-rame ada apa? Ada korban, ada teringat kita orang istilahnya di mana fadilahnya, keutamaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua urusan kita diatur oleh Allah yang terbaik, dimudahkan kepada semua hajat kita. Allahumma la sahla illa ma ja'alnahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Cukup sekian. Al-Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا على طيبا مباركا. اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه وتمام العافيه والشكر على العافيه. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أهالينا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في جميع ما أنعمت وفضلت علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
واجعلنا للمتقين إماما ربنا